Keributan di sebuah lingkungan perumahan mendadak viral setelah seorang wanita berteriak di depan rumahnya karena merasa terganggu oleh tangisan bayi yang digendong baby sister tetangganya. Wanita itu tampak frustasi dan menegaskan bahwa area tempat baby sister berdiri adalah lahan miliknya. Ia juga melampiaskan emosinya dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin dipaksa memiliki anak dan meminta agar bayi tersebut tidak lagi berada di depan kompleknya. Insiden ini terekam jelas dalam video yang kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan publik tentang batas privasi, sensitivitas terhadap suara bayi, dan kondisi emosional sang wanita. Di media sosial, netizen yang budiman ramai memberikan tanggapan. Sebagian mempertanyakan keaslian video tersebut karena wanita dalam rekaman dikenal memiliki beberapa akun dengan persona berbeda, sehingga banyak yang menduga insiden itu hanyalah konten marketing. Netizen yang berbakti lain mengaku menemukan akun ibu yang menggendong bayi dan akun teman-temannya yang membuat konten dengan tema serupa, sehingga muncul spekulasi bahwa kata kunci Babyzilla sengaja diangkat untuk membangun tren baru. Reaksi publik pun terbelah antara yang percaya itu kejadian nyata dan yang menilai semuanya hanya strategi marketing. Ya kamu geser ke sana. Woi, diam lo! Dari kemarin. Woi! Ya hidupnya susah bukan lu doang. Cik, aku udah bilang dari kemarin ya. Itu saya udah bilang kamu ya, kalian nenangin anak-anak jangan di depan rumah saya. Ini lahan saya. Bukan kamu di situ. Bagian bayi nangis terus nggak tenang-tenang. Kamu ke sana nggak? Ini lahan saya. Kamu geser ke sana. Iya kamu geser ke sana. Aku udah bilang jangan bawa anak itu ke depan komplek kita, ke depan rumah kita. Gak tahu. Kamu masih mau nanya aku mau punya anak atau enggak? Enggak. Jangan maksa aku punya anak lagi ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue sebel banget sama si kakak-kakak ini ngamuk-ngamuk karena anak orang tantrum gitu, berisik gitu. Gue rasa lu yang tantrum, anak tantrum itu wajar, tahu nggak sih? Lu yang kurang ajar gitu. Sampai orang digedor-gedor suruh diemin anaknya. Kata gue mah lu yang diem, goblok, lu yang tolol. Kalau kata gue mah lu yang tantrum, berisik katanya. Namanya juga anak kecil, dia tuh punya emosional yang belum bisa dikontrol, tahu nggak? Lu yang udah gede, yang punya otak, lu bisa lah kontrol emosi lu ya kan? Lu dikira kayak gitu bagus sekali, gemes gue ngeliat lu. Aku nggak tahu ini konten ataupun enggak, tapi menurut aku ini sudah membuat sedih hati sebagai ibu dengan pernyataan kakak kalau nggak bisa mengurus anak jangan punya anak gitu. Kita nggak pernah tahu loh kak, anak yang kita lahirin itu sebagai anak tantrum ataupun enggak gitu. Kalaupun misalnya sebagai anak tantrum, kita sebagai ibu sudah antisipasi supaya anaknya diam gitu. Entah kasih mainan, entah bikin susu, ataupun kasih tontonan, ataupun ajak ngobrol. Tapi kita sebisa mungkin supaya orang di sekitar itu tidak terganggu. Dan aku pun juga nggak tahu ya kas awalnya itu si anak ini nangis di depan kakak terus menerus ataupun emang di dalam rumah. Karena tadi kan kakak sempat bilang siang ketemu malam pun nangis terus gitu. Seharusnya kakak coba ngomongin baik-baik deh kenapa anaknya menangis gitu. Kita pun sebagai ibu ya balik lagi kak, pasti sudah mencoba untuk mendiamkan anak tersebut gitu. Tren marketing 2025 di TikTok mungkin memang lagi kayak POV-an. POV jualan warteg, POV laundry Majapahit, POV jualan printer, POV jualan dessert yang harganya harus ditimbang tapi ternyata ada produk susunya di sana gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa banget, gue pun masih bisa menikmati. Tapi gue melihat nih ya, ada konten yang tercium bau-bau marketing juga, jualan juga, tapi berlebihan isi kontennya. Jadi tuh isi kontennya kayak dia jadi tetangga yang komplain sama tetangganya yang punya anak yang selalu tantrum gitu. Kata-katanya di dalam konten tersebut tuh jujur menusuk hati banget ya. Walaupun gue belum menjadi seorang ibu, tapi itu jujur juga menusuk hati gue.
Kalau misalnya ini marketing, menurut gue berlebihan karena actingnya dibuat senatural mungkin dan kata-katanya itu semenyakitkan itu gitu ya. Kalau misalnya itu konten yang udah belak-belakan ditulis POV jadi tetangga yang julid dan nyebelin atau apa, itu mungkin masih oke ya. Tapi ini kan dibikin senatural mungkin dan seakan-akan ini real adanya. Menurut gue itu enggak sih, gue nggak tahu ini produk apa, gue nggak tahu asli apa enggak, tapi gue melihat ini kayaknya tercium bau marketing lagi. Sorry banget ya, ini produknya apa, tapi lo nggak banget sih. Sebelumnya aku minta maaf kalau kata-kata aku ada yang kurang atau ngomongnya belibet. Maaf ya, tapi geruduk rumah orang gara-gara bayi tantrum itu tuh bukan solusi, tapi itu adalah bentuk intimidasi kata aku. Bayi tantrum itu normal. Yang gak normal tuh orang dewasa yang ngamuk, kayak lagi rebutan tanah. Kalau gak ngerti anak kecil, ya belajar. Gak usah nyumpain kayak gitu. Aku cuma bisa bayangin capeknya orang tuanya atau susternya yang ngasuh anaknya lagi di fase tantrum, malah dihujat, bukan ditolongin, malah dihakimi rame-rame, enggak gitu. Padahal tuh yang butuh dukungan tuh keluarganya, keluarga dari ibu itu. Aku jujur sebagai ibu sakit hati banget liatnya. Guys, bayi itu bukan monster. Dia tuh belum ngerti, belum bisa ngomong. Jadi kita tuh nggak tahu maunya dia apa, cuma bisa nangis. Kalau orang dewasa aja nggak bisa kontrol emosi, gimana mau ngajarin anak? Kita tuh harusnya bantu, bukan ngamuk bareng-bareng gitu, nyeruduk. Sumpah sesek banget liatnya. Makanya kalau tantrum dibenerin dong, Bu. Menurut lo apa? Tantrum itu barang? Biar apa? Keren lo begitu? Keren menurut lo? Gue nggak tahu apakah ini akan ada positifnya atau enggak, karena rasanya tuh gue pengen ngomel-ngomel, tau nggak lo? Apa lo bilang? Urusin anak yang benar. Kalau tantrum diurusin dong, kasih susu dong anaknya. Iya, yang lu bilang bener, tapi ada yang salah. Ibu mana yang mau anaknya nangis-nangis? Ibu mana yang mau anaknya tantrum? Ibu mana yang mau ngeganggu tetangga hanya karena anaknya nangis? Semua ibu juga pusing ketika mereka punya bayi. Maka dari itu, kalau kalian mau punya anak, itu mesti siap mental yang utama ya. Seorang ibu yang sudah menyiapkan mental, menginginkan anak, menginginkan buah hati, begitu punya bayi pun bisa jadi baby blues. Gue tahu sih, lo pasti belum punya anak kan, Mbak? Karena kalau lo punya anak, lo nggak akan ngomong kayak gitu. Dan gue curiga, kayaknya lo lahir langsung segede gini deh, langsung sebegeng kayak gitu deh. Menurut gue kayaknya lo nggak ngelewatin fase bayi deh. Semua ibu itu pasti menghalalkan, mencoba berbagai macam cara untuk mendiamkan anaknya yang tantrum, untuk mendiamkan anak yang menangis ya. Tahu kenapa gue bilang menghalalkan segala cara untuk mendiamkan anak yang menangis? Karena banyak di luar sana orang tua, bahkan seorang ibu yang ngebun-bun anaknya karena apa? Tantrum. Ngediemin anak tantrum itu nggak semudah itu, Mbak. Dan nggak semudah itu juga menyuruh seluruh lingkungan dan dunia ini untuk mengerti ketantruman kamu terhadap anak kecil. Kau bilang apa? Makanya urusin yang benar. Belum tentu loh ibunya ngurusnya nggak bener. Emang lo tahu orang tuanya udah ngelakuin apa aja? Emang lo tahu kondisi anaknya seperti apa? Mungkin anaknya lagi demam kah? Anaknya lagi habis vaksin kah? Makanya demam, badannya sakit-sakit. Mungkin anaknya lagi sakit gigi kah? Karena mau numbuh gigi. Kamu sebagai orang dewasa yang memiliki akal sehat yang sudah lumayan bertumbuh, ya bahkan kamu juga sudah berjembut, tapi kamu masih nggak bisa mikir sesimpel itu. Kenapa nggak bisa mikir sesimpel itu? Karena kamu terlalu menutupi hatimu, karena ketraumaanmu terhadap anak kecil, karena keegoisanmu terhadap dirimu sendiri. Kamu hanya mau dimengerti karena kamu merasa berisik, kamu merasa risih, kamu merasa terlalu berisik karena anak itu menangis, tapi kamu tidak mengerti kondisi di rumah mereka. Mungkin rumah mereka lagi rungsik, mungkin ada keadaan ekonomi, mungkin mereka juga lagi pusing, orang tuanya lagi pusing, anaknya lagi sakit, suaminya nggak pulang-pulang atau apa segala macam. Kamu tidak mengerti hal itu, tapi kamu mau dimengerti. Gue tahu banget, paham banget, nggak semua orang suka anak kecil, nggak semua orang mau punya anak, bahkan banyak banget yang memutuskan untuk child free. Gue paham, dan itu adalah keputusan kalian masing-masing. Tapi kamu sebagai orang dewasa seharusnya bisa mikir ya. Kalau kamu emang mau ngelabrak, emang mau nyamperin rumahnya gitu ya, nyuruh anaknya diem gitu ya, samperinlah baik-baik. Tanyalah kenapa anaknya sakit kah, butuh bantuan kah, kenapa anaknya nggak mau diem, ibunya kemana, bapaknya kemana. Tanya dengan sopan, tanya dengan baik, tanya kenapa dia nggak mau diem. Terus menurut kamu dengan kamu gedor-gedor pintu kayak gitu, dengan kamu teriak-teriak, si anak tantrum itu akan diam kah? Tidak sayang.
Malah anak tantrum itu kalau diteriakin akan jauh lebih tantrum dan jauh lebih berisik. Ujung-ujungnya siapa yang keganggu? Kamu. Jadi kamu akan terganggu dengan ulahmu sendiri yang kamu jerit-jerit. Jadi kamu sendiri yang keganggu. Dan untuk seorang bayi, untuk seorang anak kecil, tantrum itu adalah proses pertumbuhan yang wajar. Mereka itu sedang mengenali emosinya. Kamu pun lahir nggak langsung gede. Kamu pun lahir itu dari bayi dulu ya. Dari bayi dulu, nangis dulu. Nggak mungkin kalau kamu nggak tantrum. Nggak mungkin kalau kamu nggak pernah nangis jerit-jerit tuh nggak mungkin. Tapi apakah tetanggamu komplain? Nggak tahu kan, karena kamu masih kecil. Bisa jadi ditutupin sama ibumu. Padahal dulu kamu bisa jadi kamu lebih tantrum. Jauh lebih tantrum daripada anak yang kamu labrak itu. Lihat aja buktinya. Kamu udah gede aja masih tantrum kayak gitu. Kamu pikir sebagai orang tua atau sebagai pengurus di rumah si bayi tantrum itu nggak pahamkah kalau anak kecil itu sedang mengganggu orang lain, sedang mengganggu tetangganya? Paham kok. Kamu yang di luar rumah aja, yang di luar lingkungan rumah tersebut aja merasa terganggu karena berisik banget. Apalagi orang yang dalam rumah. Kebayang nggak serungsing apa dalam rumahnya? Kebayang nggak seberisik apa dalam rumahnya? Terus kamu pikir kalau ada keberisik-berisikan kayak gitu orang rumahnya akan diam aja? Hah? Kamu pikir orang itu sebodoh kamu? Inilah pentingnya berpendidikan tinggi ya guys ya. Jadi seorang perempuan itu nggak cuman pintar di dapur, nggak cuman pintar di ranjang, tapi pintar juga secara intelijensi, pintar juga secara emosional, pintar juga secara mindset, dan pintar juga cara mengambil keputusan.